Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ainur Rahman dan kelompok saya Rahmat Solekan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai routing untuk mata kuliah jaringan komputer 2. Next. Pertama-tama, kita mulai dulu dari routing. Apa sih routing itu? Routing itu merupakan proses perpindahan paket data dari sumber ke tujuannya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis jaringan, mulai dari internet hingga telepon. Next. Kemudian analogi routing. Untuk analogi routing bisa kita misalkan kita berada pada persimpangan jalan. Mungkin kita akan merasa bingung untuk jika tidak ada petunjuk jalan. Kita mau kemana tidak ada petunjuk jalan. Nah, di setiap persimpangan jalan itu seharusnya ada petunjuk jalan supaya kita tidak tersesat. Jadi untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidak cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi orang yang tidak tahu. Jadi oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti kita ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Jadi polisi tersebut akan selalu berkoordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet ataupun bertabrakan ataupun apapun yang menghalangi jalan, polisi akan selalu memberikan informasi terupdate, petunjuk gitulah jalan yang lainnya kepada polisi-polisi yang lain sehingga lalu lintas bisa teratasi. Oke, next. Selanjutnya, tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Tujuan routing sendiri yaitu mengirimkan paket ataupun informasi dari seluruh user yang terhubung dan mengirimkannya ke device lain. Jadi dari satu disebar ke lainnya gitu. Manfaat routing yaitu mengkonfigurasikan dua buah router atau lebih agar bisa terhubung dan bisa mengirim pesan ping antar satu dengan lainnya. Jadi antara satu routing dengan satu routingnya itu nanti bisa terhubung melalui jaringan. Selain itu, routing dalam jaringan bisa menyampaikan pesan dan mengirimkan data secara tepat ke komputer lainnya. Oke, next. Jenis routing serta cara kerja dari masing-masing jenis routing. Untuk yang pertama, di sini ada RIP, Routing Information Protocol. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah host, network, subnet, dan default route. Cara kerjanya, protokol ini menggunakan algoritma distance vector metrik yang dilakukan pada protokol ini berdasarkan hop count untuk memilih jalur terbaik. Jika hop count lebih dari 15, maka paket datagram akan dibuang dan tidak diteruskan. Update routing tabel pada protokol ini akan dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya, Rahmat Solekan. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan dulu. Saya Rahmat Solekan, satu kelompok dengan Ilham Ainur Rahman. Jadi di sini saya melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis routing dan cara kerja dari masing-masing routing. Yang kedua itu ada
IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco System pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan penciptaan IGRP adalah untuk menciptakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. Jadi memiliki hub maksimum 255. Tetapi secara default dari protokolnya sendiri adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis mengunggah secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah interkoneksi. Selain itu, protokol ini menggunakan algoritma distance vector. Pada IGRP, routing dilakukan secara matematik berdasarkan jarak. Oleh karena itu, sistem IGRP sudah mempertimbangkan beberapa hal dalam mengambil keputusan jalur yang mana yang akan ditempuh. Yang ketiga, OSPF atau Open Software Peers. Di sini adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. Protokol ini cocok diterapkan pada jaringan yang memiliki router berbeda-beda. Contohnya, jika jaringan komputer Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi pilihan Anda tinggal RIP V1 atau RIP V2 atau OSPF. Di sini OSPF bekerja dengan sebuah algoritma link steps yang disebut algoritma Dijkstra atau SPF. Jadi cara kerja dari protokol ini adalah yang pertama, sebuah pohon dengan jalur terpendek akan dibangun. Kemudian routing table akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Jadi update routing pada protokol ini dilakukan secara project saat terjadi perubahan tipologi jaringan. Oke, yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat yaitu IGRP. Jadi protokol ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Jadi algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state serta menggunakan diffusion update algoritma untuk menghitung jalur pendek. Terus yang kelima, BGP atau bisa disebut Border Gateway Protocol. Di sini BGP mempunyai kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Namun, yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah
BGP termasuk ke dalam kategori routing jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Jadi di sisi lain BGP ini adalah instalasi yang sangat sederhana. Sedangkan kekurangan dari protokol ini adalah keterbatasan dalam mempergunakan tipologi jaringan. Yang keenam atau yang terakhir, ini internet system to internet system. Jadi protokol ini digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi data ketika diarahkan ke tujuan. Lebih lengkapnya didefinisikan dalam ISO ataupun AC. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada salah penyampaian ataupun penyampaian yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.